Dalam 16 jenis saham itu salah satunya yang kita mau bahas di hari ini itu adalah saham siput. Kenapa saya bilang ini saham siput? Karena saham ini geraknya lambat. Biasanya saham siput itu hanya bisa kasih kamu cuan 5% atau 10% dalam 1 tahun. Kalau kamu beli saham siput terus kamu berharap bisa cuan 500%, 1000%, itu udah salah total. So, cara paling gampang untuk kamu menemukan saham-saham yang bisa multi-bagger adalah kamu bisa tahu dulu mana saham yang tidak akan multi-bagger, yaitu saham siput. Kamu masuk di saham siput, ingat selalu fast play. Jangan pegang lama-lama, jangan tunggu sampai 100% atau 200%, karena most likely itu tidak akan terjadi, karena perusahaan sudah memasuki fase siput. Ingat ya, saham siput tidak ditakdirkan untuk kasih kamu cuan 500% atau 1000%. Jadi kamu jangan salah persepsi. Halo Saham Mania, jumpa kembali dengan saya Mr. Saham Charlie Lynch. Pada video ini saya mau bilang bahwa teori Bapak Benik soal SMGR adalah saham siput adalah salah. Dan dengan ini saya menantang Bapak Benik, jika saya benar maka Bapak minimal harus balas DM saya. Seperti Anda ketahui, portofolio saya berisi saham ASII dan SMGR. Keduanya dikategorikan sebagai saham siput yang katanya tidak ditakdirkan untuk multi-bagger. Ya, salah menurut saya ini. Walau investor papan atas sekelas Pak Benik yang bilang, tapi saya menyatakan saya tidak setuju, dan inilah kenapa. Sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu Anda dulu bahwa kinerja portofolio saya itu CAGR-nya adalah 20% selama 2 tahun terakhir. Ini terlihat dari saham ASII yang saya beli menggunakan metode ciptaan saya sendiri di tahun 2021 di harga 4730. Tapi berhubung yang dijadikan contoh di sini adalah SMGR, mari kita bahas dari SMGR saja. Untuk itu sebelum saya mulai, mari kita dengarkan dulu ulasan singkat dari Bapak Benik berikut ini. Kamu lihat di layar pertumbuhan saham semen Indonesia sejak tahun ketika dia pertama kali IPO sampai hari ini tahun 2021, saham ini hanya untung 389%. Bayangkan kamu taruh uang di sebuah emiten 20 tahun lebih, hanya tumbuh 389%, itu kecil sekali. Tapi dalam periode itu, yang sangat panjang itu, ternyata ada sebuah periode yaitu tahun 2008, Oktober 2008, saham semen Indonesia itu 1.850. Di tahun 2013, sahamnya dihargai 19.000. Artinya dari 2008 ke 2013 terjadi kenaikan yang signifikan. Lalu, apa sih sebenarnya yang terjadi di saham ini? Nah, kalau kamu lihat lebih jelas, kamu akan lihat, oh perusahaan ini bisa dihargai, bisa naik, bisa cuan 10 kali lipat, pasti ada sesuatu di belakangnya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di tahun 2008, kalau kamu lihat baik-baik, ini di sebelah kanan atas, perusahaan ini asetnya hanya 10,6 triliun tahun 2008. Tapi di tahun 2013, 10,6 triliun ini naik menjadi 30,7 triliun. Artinya apa? Aset SMGR, semen Gresik atau semen Indonesia ini naik hampir 3 kali lipat. Imagine, dia bisa naik 3 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Bukan cuma asetnya, kamu bisa lihat dari ekuitasnya sendiri yang ada di kanan bawah. Dari 8 triliun di tahun 2008, naik menjadi 21,8 triliun. Lagi-lagi ini kenaikan hampir 3 kali lipat. Ini amazing dalam waktu 5 tahun. Sebuah bisnis naik 3 kali lipat. Sahamnya naik dari 1.800 ke 19.000. Naik 10 kali lipat. Sangat logis. Nah, apakah artinya kita tidak bisa cuan? Nah, ini yang paling penting. Ternyata walaupun saham siput menurut saya tidak menarik, tapi kalau kamu punya target untung 30% atau hanya 20% atau 50%, itu sangat realistis di saham siput. Kamu tetap bisa cuan singkat, itu kalau istilah saya. Nah, Oke, kita sudah dengar sama-sama dari video di atas bahwa dari tahun 2008 sampai 2013 saham SMGR naik drastis seiring dengan pertambahan aset. Di mana pertambahan aset itu karena SMGR pada tahun-tahun tersebut banyak ekspansi. Apa saja ekspansinya? Yaitu mulai dari akuisisi perusahaan semen dalam negeri sampai luar negeri, juga membangun pabrik semen baru yang besar-besar. Dan karena potensi inilah makanya tidak mengherankan jika sahamnya diminati pasar sehingga sahamnya naik 10 kali lipat atau 10 bagger.
Karena bisa naik 10 kali lipat, maka dengan ini saya tidak setuju jika saham SMGR sekarang disebut sebagai saham siput. Tapi saya akan sependapat jika SMGR ini disebut sebagai saham dalam fase siput. Orang teknikal bisa melihat bahwa minat bisa membawa harga saham yang mahal menjadi lebih tinggi lagi. Di sini saya pun bisa melihat hal yang serupa, yaitu perusahaan besar bisa jadi lebih besar lagi bila masih punya banyak ruang untuk bertumbuh. Dalam hal ini bisa go internasional. Dan karena besarnya potensi, maka tidak menutup kemungkinan SMGR ini juga akan keluar dari fase siputnya dan masuk kembali ke dalam fase hypergrowth seperti tahun 2008 dan 2013. Maka masa iya dengan potensi begini nggak bisa multi-bagger di 2024? Saya akan bacakan lagi kenapa. 1. IKN tidak akan batal. Why? Karena pemerintah tidak punya jalan lain untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir karena tanahnya yang terus turun 3 cm per tahun berdasarkan data IPCC 2015-2020. Ya, maka dari itu untuk menyelamatkan Jakarta, ibu kota harus pindah. 2. Perpindahan ke IKN sudah jadi undang-undang, sudah dibentuk pansusnya, sudah ada kepala otorita Nusantaranya, dan bahkan itu institusi TNI Polri aja sedang bersiap untuk pindah di 2023-2024. Belum lagi investor-investor yang diberikan insentif untuk membantu pembangunan IKN ini. Ini serius sekali, masa ia batal? Kurang jelas apa lagi? 3. Jika IKN jalan, maka apapun perusahaan karyanya, semennya ya semen Indonesia. Masa ia pakai semen Cina, semen konch? Kan enggak, ya. Pasti pakai punya anak dong. Kalau butuh cepat, misalnya mau bangun rumah, gampang, tinggal bilang PUPR. Ini 3D printing Dynahome jalan dong, ya. Udah siap membantu. Makin cepat bangun rumah, pesan semen makin banyak dong. Belum lagi kalau jadi Elon Musk kan mau bangun SpaceX di Kalimantan. 4. Dengan pembangunan di Jawa Tengah, Jawa Timur, IMIP, Sulawesi, dan Sari Seafood Estate, pelabuhan hortikultura sampai pabrik baterai, masa ia nggak pakai semen? Masa ia industri semen dibiarkan terlunta-lunta oversupply bertahun-tahun? Masa ia industri properti nggak mau dibantu? Masa ia SMGR yang market share-nya 50% dengan kapasitas yang besar didiemin aja? Nggak mungkin. Negara mau bayar utang apa nggak? Maka kalau mau bayar utang, pembangunan harus jalan. Kalau perlu ekspor, jangan cuma akuisisi di Vietnam aja kalau perlu, Malaysia juga kalau bisa. Emang masih nggak sadar kenapa SMGR akuisisi sana sini? By the way, Q4 SMBR juga udah gabung. Dan walaupun yang di Vietnam sedang berjuang, walaupun predatory pricing semen China itu ada, menurut saya perusahaan akan tetap bisa lawan, kan sudah bergabung, market share-nya besar. Dan kalau beli di harga modal, habis krisis ini saham perusahaan blue chip kemungkinan besar jaya. Ya, saya ulangi, saham blue chip habis krisis ini kemungkinan besar jaya. Kenapa? Nggak percaya? Ayo kita lihat bersama gimana chart saham-saham perusahaan besar dan bagus setelah krisis subprime mortgage tahun 2008 akhir, larinya kemana? Itu 2008 dengan segala macam stimulusnya. Nah sekarang kalau kita bandingkan, jumlah uang yang beredar gara-gara QE pandemi kemarin kan lebih banyak sekarang. Nah sekarang bayangkan kalau ekonomi kembali pulih, apa nggak to the moon itu saham-saham perusahaan bagus? Karena dana kembali ke aset yang beresiko. 6. Dengan segala potensi besar di atas, dengan besarnya market share yang dimiliki semen Indonesia, dengan situasi krisis yang hari ini mirip dengan 2008, bayangkan berapa besar potensi growth SMGR ini berulang. Dan kalau kita belinya di harga modal PBV 1, masa ia nggak bisa multi-bagger? Hype akan datang paling cepat Q4 ini. Dan perkiraan saya jika kita ambil di bawah 7.000 di 2023-2024 ini sudah bagger. Dan jika mau hold juga nggak apa-apa. Kan IKN ini ada banyak tahapannya sampai 2045. So, saya tidak sependapat dengan Pak Benik soal SMGR saham siput. Tapi saya sependapat soal fase siput yang artinya dengan besarnya potensi bisnis di depan,
dan besarnya kekuatan holding semen Indonesia, maka yang lambat bisa cepat, yang besar bisa lebih besar lagi. Bukankah katanya kita ini akan jadi salah satu negara berperekonomian terbesar dunia di 2045? Jika saya benar, Pak Benix, call me. I challenge you, teacher. I challenge you, teacher. Dalam perjalanan investasi, sebuah emiten itu pasti berubah. Dia tidak akan selamanya profitable, dia tidak akan selamanya rugi terus, tapi investasi itu sebuah perjalanan. Jadi Oh my god! It's Tien! What, was Krillin busy? Come on, buddy, you can't be serious. With your power level, you're no android, you're no Namekian, and you're certainly no Super Saiyan. You're just human. Yeah? Well, you know what? Power levels! Super Saiyans! And you! Shin Piccolo! Oh, that's adorable. You! Huh? Blow yourself up or leave! I don't care which! Yeah, okay. Upstart Triclops, bitch! Come on, 16. We have to go. Where is 17? He's gone, buddy. That is sad. I am sad. We both are. Stop it! Stop it! Angry! Keep! Keep! Are you done? Because I'm coming out, and I swear to God, if you do that again, I will be so freaking nettled! Kikoho. Oh, damn it!